ni'ami al-kamilah wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad dzil awsafil kamilah wa ala alihi wa sahbihi alladzina nalu darajatil ulya bisabqi fi nusratil millah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadil fatih limal qal khatim wa saqana nasiril haqq bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdaril azim. Wal maqalah sadisa asrata, maqalah yang ke-16 daripada bab yang ke-10. Betul ya? Ke-10 ya? Qala berkata siapa? Al-Hasan Al-Basri, Syekh Hasan Al-Basri rahimah, semoga memberikan kasih sayangku kepada Syekh Hasan Al-Basri. Siapa? Allah Ta'ala malur Allah. Bainama di dalam satu waktu atufu, berputar siapa kami, artinya ini jalan-jalan. Berputar itu artinya berjalan-jalan. Yauman di dalam satu hari, fi azziqatil Basrati, di dalam jalannya kota Basrah. Kota Basrah ini di Irak. Aduru artinya adalah mutar siapa kami, berputar siapa kami, biha di dalam azziqatil Basrah. Wa fi aswaqiha, dan di dalam pasar-pasarnya kota Basrah. Ma'asabin, beserta pemuda, masih pemuda, abidin yang ahli ibadah. Luar biasa ini, beliau bersama dengan pemuda ahli ibadah. Biasanya pemuda itu rodok kurang pati seneng ibadah. Ini ada pemuda seneng ibadah. Faidan maka tiba-tiba, ngono wis. Ana utawi saya itu bitobibin, itu ketemu seorang tabib. Kalau sekarang ya dokter, ini tabib. Bitobibin itu dengan ketemu dengan ana utawi saya itu bitobibin, ketemu dengan seorang tabib. Tabib atau seorang dokter, wahwa dan utawi tobib itu jalisun, itu sedang duduk, alal kursi, itu tetap atas kursi. Nah, dia duduk atas kursi. Wa baina yadayhi, dan di dalam hadapannya tabib, rijalun, beberapa laki-laki, wa nisaun, dan perempuan, wa wasibyanun, dan anak-anak. Biaidim, itu tetap di dalam tangannya mereka, ini tangannya mereka para rijal, nisa, sibyan itu kuarirun, utawi beberapa botol-botol. Fiha, itu tetap di dalam kuarir, maun, utawi air. Dia itu membawa air. Wa kullu wahidin, dan utawi tiap-tiap seseorang minhum, daripada mereka, yastausifu, itu mensifati siapa kullu wahid dawaan, pada obat. Ayat lubu artinya meminta siapa mereka, meminta siapa mereka, mindalikat tabib, daripada itu dokter. Ayazkura, supaya menyebutkan siapa dokter, sifat dawain, pada sifatnya obat. Lidaihi, pada penyakitnya kullu wahid. Lidaihi, pada penyakitnya kullu wahid, tiap-tiap orang itu. Tiap-tiap orang berarti rijal, nisa, sibyan itu ya. Lidai, pada penyakitnya kullu wahid, kullu wahidin, artinya tiap-tiap seseorang. Faqala, maka berkata siapa Al-Hasan Al-Basri, Syekh Hasan Al-Basri, fataqaddam, majulah, fataqaddam, maka majulah siapa asyabu, pemuda. Fataqaddama, maka maju, fataqaddama, maka maju siapa asyabu, pemuda. Al-abid, seorang pemuda yang ahli ibadah. Ila tabibi, pada seorang dokter tadi, seorang tabib tadi. Faqala, maka berkata siapa syab, dzalika syab, itu pemuda itu syab, syabun itu pemuda. Ayyuhat tabib, wahai dokter,
Ayat tabib, wahai dokter. Ayat tabib, wahai dokter. Hal indaka dawaun? Apakah itu tetap di sisimu dawaun? Itu tetap dawaun utawi obat? Punyakah kamu obat yang silu yang bisa membasuh, yang bisa membasuh apa dawa az-dzunub pada dosa-dosa? Wa yasfi, dan yang menyembuhkan apa dawa maradul qulub pada sakitnya hati. Ini aneh. Kalau tak tanya nanti kalau ke dokter, coba tanya, Pak dokter, Bu dokter, bisakah kami minta diresepkan? Resep apa? Penyakit kamu apa? Saya banyak dosa dokter, saya banyak sakit hati dokter, apakah ada obatnya? Nanti di apotek ada ndak? Mungkin bodrek kah atau apa begitu? Ya, ini yang ditanya yang lain ya. Dokternya spesialis urusan badan, ini urusan hati dan dosa. Ini repot. Tapi rupanya tabibnya ini tabib zahir batin. Faqala, maka apa itu marad? Faqala, maka berkata siapa tabib? Faqala, maka berkata siapa tabib? Tabib maksudnya dokter. Khuz, mengambillah siapa kamu mini daripada saya asyrata asya, pada 10 beberapa macam. Ambil dari saya 10 macam. Itu resepnya untuk menghilangkan apa itu dosa-dosa dan sakit hati. Yang pertama adalah minal aqair, artinya dari beberapa ramuan jamu. Minal aqair, dari beberapa ramuan obat. Minal aqair, daripada beberapa ramuan jamu atau obat. Qala, berkata siapa tabib, khudz, mengambillah siapa kamu uruqa sajaratil fakri, pada akar, maksudnya adalah ini akar pohon kefikiran. Artinya ini adalah apa, perumpamaan ini perumpamaan min uruqi sajarati tawadhu, daripada akar pohonnya tawadhu, daripada akar pohonnya tawadhu, sifat andap asor, sifat tidak sombong, tawadhu. Artinya subbiha, diserupakan apa al-fakru, apa kefakiran, wat tawadhu dan tawadhu bisyajarati, dengan pohon, fi kauni kullin, di dalam keadaan tiap-tiap sesuatu, murtafian itu luhur, itu utama, apa mahal, murtafian itu luhur. Karena apa itu diibaratkan ini kefikiran, sifat tawadhu diibaratkan dengan pohon. Pohon itu kan bisa naik, bisa apa itu, bisa naik ke tinggi, bukan tambah nyungsep tapi naik ke atas. Nah, inilah seolah-olah obatnya banyak dosa, banyak apa itu penyakit hati. Tinggikanlah, naikkanlah apa itu kedudukan kamu dalam kefikiran dan tawadhu kamu. Itu menjadikan sebab obatnya hati, obatnya dosa-dosa. Fakir, jangan terlalu, pokoknya fakir. Fakir yang paling utama adalah fakir daripada kita ini sangat-sangat fakir, membutuhkan daripada rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala, dan bersifat tawadhu, jangan sombong. Wal uruk, dan utawi uruk akar, ini sababun itu sabab lihayati tilkas sajarah, pada sebab hidupnya itu tuh pohon. Jadi uruk itulah yang sebab hidupnya pohon. Nah, pohon di sini adalah pohon kefikiran, pohon tawadhu. Apa itu artinya? Dua-duanya harus dijaga supaya hidup sifat daripada kefikiran, sifat daripada tawadhu itu. Wal makna, dan utai artinya khuz, mengambillah siapa kamu al uruqa, pada akar, allati, yang hiya utawi lati itu min asbabi wujudi haqiqatil fakri,
daripada sebab-sebab wujudnya hakikat fakir wa tawadhu dan sifat tawadhu. Al-musbih al-mus al-mus musbah al-musbihaini, yang diserupakan keduanya bisa jarati dengan pohon, al-aliyat yang tinggi, al-aliyat yang luhur, lirtifaya karena tingginya keduanya, sifat fakir dan sifat tawadhu, indallahi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Qala berkata siapa Ibnu Atha, Syekh Ibnu Atha al-Iskandari, Ibnu Athaillah al-Iskandari ini adalah torekohnya Syadziliyah. Dan anak-anak kamu di sini mengamalkan setiap habis maghrib itu baca istighfar 100, sholawat umi 100, la ilaha illallah 100, itu adalah torekoh Syadziliyah, torekoh Syadziliyah. Dan Ibnu Athaillah ini adalah beliau itu berarti generasi ketiga. Yang pertama adalah Syaikhul Hasan Asyadzili, punya murid Syekh Mursi. Syekh Mursi di makomnya yang ada di mana di Mesir sana. Terus kemudian beliau punya murid yang salah satunya adalah Imam Busiri, salah satunya adalah Imam Ibnu Athaillah al-Iskandari. Jadi kata beliau Syekh Imam Ibnu Athaillah al-Iskandari, at-tawadhu utawi sifat tawadhu itu qabulul haqq, itu menerima kebenaran, miman dari seseorang karena yang ada siapa man. Jadi namanya sifat tawadhu itu, sifat tawadhu itu adalah menerima kebenaran dari siapa. Kalau memang benar ya benar gitu loh. Ya, paham ya? Kalau benar ya benar dari siapapun juga. Maka ada makalah apa itu undur makol wala tandur mangkol. Pandang, lihatlah apa yang diucapkan, jangan pandang siapa yang mengucapkan. Kalau yang mengucapkan orangnya orang-orang fakir, orang-orang biasa, tapi kalau itu benar, ya diterima, iya, diterima. Kalau yang mengatakan orangnya pejabat tinggi, orangnya titelnya tinggi, tapi kalau salah ya salah saja. Itu paham apa paham? Paham? Jadi ambil kebenaran dari siapa saja. Kalau memang benar ya benar gitu loh. Paham apa paham? Ya ibaratnya kalau yang keluar dari pantatnya ayam, kalau telur ya diambil. Kalau lain telur ya jangan diambil gitu. Paham apa paham? Walaupun itu dari pantat ayam. Walaupun dari pantat ayam, kalau itu telur ya diambil. Maksudnya dari siapapun juga kebenaran itu kalau memang benar ya benar. Ya, misalnya ada orang ngomong, jadi manusia itu jangan sombong. Kita ini diciptakan oleh Allah untuk beribadah. Kalau benar ya benar, sekalipun dia yang ngomong siapa. Jangan pokoknya wah, ini yang ngomong ini tidak tamat SD, tidak usah diterima. Tidak usah begitu ya. Dia ngomongnya profesor, tapi ngomongnya salah dalam hakikat kebenaran hidup ini dan kehidupan ini, ya salah saja. Paham apa paham? Maksudnya di situ itulah sifat tawadhu. Sifat tawadhu datang dari siapa? Misalnya kamu jadi kiai nanti di kampung, jadi kiai di kampung. Ada usulan dari orang, ternyata kamu kurang teliti di dalam masalah hukum kamu. Ada orang lain, kalau mau dia benar ya terima saja. Kalau kamu salah ngaku saja salah. Paham apa paham? Ya. Namanya tawad. Wah, saya kiai, masa saya dikasih tahu sama orang yang tidak kiai? Udah sombong namanya, sombong ya. Itulah yang kata Syekh Ibnu Athaillah al-Iskandari. Waqala, dan berkata sahabat Ibnu Abbas, dari Ibnu Abbas, minat tawadhu, daripada sifat tawadhu itu ayasroba, supaya minum siapa orang, ayasroba, supaya minum siapa ar-rajul, seseorang, min su'ri akhih, daripada bekasnya, bekasnya atau sisanya sahabatnya, temannya kamu makan satu nampan, makan saja gitu loh. Teman kamu makan satu gelas, kamu minum dari bekasnya, tidak apa-apa, minum saja ya. Itu bagian daripada tawadhu, daripada sifat tawadhu. Waqala, dan berkata siapa Al-Qushairi, Imam Qushairi sama Ibnu Athaillah sama, ini satu guru.
muridnya Syekh Mursi. Beliau adalah muridnya Syekh Abdul Hasan Asyadili. Qabulul haqqi utawi menerima kebenaran, lain-lain ya. Wal faqru dan utawi fakir itu syiarul aulia. Sifat fakir itu adalah tanda-tanda kewalian. Wa hilyatul asfiya dan perhiasannya orang-orang pilihan. Wahtiyarullah dan pilihannya Allah li khawasi pada orang-orang khasnya Allah. Minal atqiya daripada orang-orang yang bertakwa, wal anbiya dan daripada para nabi, daripada nabi-nabi. Waj'al dan menjadikanlah siapa kamu, waj'al dan menjadikanlah siapa kamu fiha di dalam fitil kal uruk, maksudnya adalah di dalam itu akar tadi. Ihlijat taubati pada yang yang taubat yang diserupakan dengan obat pembersih perut. Ihlijat taubati pada taubat yang diserupakan obat pembersih perut. Yaitu seolah-olah ini menjadi pembersih daripada taubat gitu ya, pembersih dari yang seolah-olah dengan jadikanlah uruk tadi untuk menjadi taubat yang diibaratkan seperti pembersih perut, obat pembersih perut. Hada utai ini min idabatil musyabbah bih, daripada menyandarkan yang diserupai lil musabbahi pada yang menyerupakan, yang diserupakan. Ij'al artinya menjadikanlah siapa kamu al musabbiha pada yang menyerupakan bil ihliji dengan obat pembersih perut fi anakullan di dalam sesungguhnya tiap-tiap keduanya itu ya. Yudhibu itu bisa menghilangkan keduanya al-wasah pada kotoran. Fal ihliju maka utawi ihlij itu yudhibu wasahil baten, itu yang menghilangkan kotoran perut. Wa taubatu dan utai taubat yudhibu dzunub, itu bisa menghilangkan dosa. Jadi dua-duanya ini diserupakan taubat diserupakan dengan ihlij itu. Artinya sama-sama bisa menghilangkan. Kalau taubat bisa menghilangkan dosa, kalau ihlij bisa menghilangkan kotoran di perut. Qala bersabda siapa Nabi sallallahu alaihi wasallam, at-taib utawi orang yang bertaubat, at-taib utawi orang yang bertaubat minaz zanbi daripada dosa-dosa. Kaman itu sebagaimana orang la zanba yang tidak punya dosa, siapa? La zanba yang tidak punya dosa lahu bagiman. Itu maujud lahu bagiman. La zanba yang tidak ada dosa itu maujud lahu bagiman. Jadi kalau orang mau tobat, ini khususnya dosa kepada Allah ya, itu seperti orang tidak punya dosa. Wa idza ahabba, dan berikutnya lagi wa idza ahabba, dan ketika mencintai siapa Allah abdan pada seseorang, lam yadurrahu dzanbun. Lam yadurra artinya tidak akan membahayakan hu kepada man apa dzanbun apa dosa. Makanya kalau bisa itu berupaya untuk supaya dicintai oleh Allah. Ya, paham ya?
berupaya untuk dicintai oleh Allah. Kalau kita kadang-kadang, kalau kita ini terkadang terjebak melakukan dosa, katakanlah ini dosa di kehidupan ini kan sangat banyak. Bisa kita dosa, paham ya? Misalnya kamu jalan-jalan, bisa enggak kamu bisa dosa dengan jalan-jalan itu? Bisa, ya. Kamu melihat aurat perempuan, jalan-jalan, dosa apa tidak? Dosa. Makanya, tapi kalau kamu dicintai oleh Allah, kalau kamu dicintai oleh Allah, dimaafkan oleh Allah. Yang penting tidak ada faktor sengaja, ya. Tidak ada faktor sengaja. Kamu jalan-jalan, kadang-kadang terdengar kamu teman kamu ngerasani orang lain. Kamu masih di situ. Dosa apa tidak itu? Dosa, ya. Kadang-kadang kita terjebak dalam dosa-dosa ini. Tapi kalau kamu dicintai oleh Allah, maka kamu hal-hal semacam itu yang penting bukan dosa besar, ya. Kalau dosa besar harus taubatan nasuha. Tapi maka kamu akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Lah untuk menjadi kekasih Allah itu, itu adalah, ya, kalau kita mengambil berarti siapa sih para wali-walinya Allah? Ya, kamu ambil di dalam Al-Qur'an. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar. Ya, perhatikan. Jadi kekasih-kekasih Allah itu sifatnya yang pertama adalah orangnya itu tegas di dalam masalah-masalah akidah terhadap akidah kekafiran. Ya, masalah akidah kekafiran itu kamu tidak boleh ikut-ikutan gitu loh, ya. Masalah akidah yang menyebabkan kamu kufur, itu kamu hindarkan. Maka harus tegas di dalam masalah-masalah akidah itu harus jelas. Kamu tidak boleh, misalnya kamu yang menyebabkan melemahkan akidah kamu itu apa? Yang menyebabkan faktor melemahkan akidah kamu itu adalah karena kebodohan kamu. Ya, yang paling saya mau mentafsiri saya mau menjabarkan dari sisi yang lain. Orang kualitas imannya kuat, akidahnya kuat, berarti dirinya harus paham, harus belajar tentang ilmu tauhid. Dia harus paham tentang ilmu agama yang baik. Kalau kamu ingin kuat akidah kamu, ya kamu harus belajar dengan baik. Akidah kamu harus ditata dengan baik, caranya dengan ilmu. Misalnya kamu menyatakan Allah itu satu. Iya, Allah itu satu. Ada. Allah itu ada. Terus dalilnya apa? Logikanya gimana? Loh, kamu harus tahu itu. Bagaimana kamu mengaku kamu iman kamu kuat? Ditanya Allah itu berbeda dengan seluruh makhluk. Terus dalilnya mana? Terus logikanya bagaimana? Loh, kamu harus tahu. Pokoknya Allah itu begini tuh gimana? Ya, dan itu harus tahu dalilnya dan harus tahu logikanya. Dan di dalam agama ada mukjizatnya Rasulullah adalah yang paling utama Al-Qur'an. Dan menjadi kitab suci kita yang akan ditanya di dalam kubur. Wa ma imamuka, apa pedomanmu? Pedoman kamu itu Al-Qur'an. Lah bagaimana kamu pede mengaku bahwa Al-Qur'an menjadi kitab suci kamu? Wong kamu tidak paham artinya Al-Qur'an. Wong kamu tidak ngerti, tidak mau belajar sungguh-sungguh terhadap Al-Qur'an. Inilah maksudnya adalah di antara penjabaran yang ingin saya sampaikan adalah meningkatkan terus-menerus kualitas akidah kamu itu loh. Tegas kamu dalam masalah akidah itu. Ini kalau ingin jadi kekasih-kekasih Allah, tegas. Terus ruhama ubainahum. Punya rasa kasih sayang kepada sesama umat Islam. Ini yang penting. Perhatikan. Jadi ada wali, ngaku wali tapi kok suka mencaci sesama muslim yang lain. Enggak wali itu. Oh, misalnya saya pernah melihat di medsos ada seorang penceramah kok suka mencaci maki di medsos. Suka mencaci maki di podium-podium. Itu namanya lolo itu. Iya tidak? Yang terangkan ruhama ubainahum, kasih sayang. Loh, kalau memang ada salah ngomong yang baik, tabayun yang baik, datangi mungkin atau kau surati atau gimana. Bukan dibuka di medsos-medsos. Buka di umum-umum. Misalnya saya tidak sebutkan orangnya, makanya saya tidak termasuk bagian ya. Semoga saya tidak termasuk. Misalnya ya, Gus Dur itu buta mata hatinya.
Lu ceramah kok begitu, itu gimana? Iya. Ada lagi ngomong gini, Yakut itu dulu lahirnya itu bukan diazani tapi digonggong anjing. Lu itu kok ceramah itu? Begini ini ruhama bainahum apa tidak? Enggak, begini ini enggak ruhama bainahum ya. Justru akan menimbulkan perpecahan kepada sesama umat Islam. Makanya harus ruhama. Tandanya wali itu ruhama bainahum, rasa kasih sayangnya kepada sesamanya. Makanya santri salah satu ruhama bagaimana? Jangan suka membuli temannya sendiri. Jangan suka membuli sama muslim, apalagi teman-teman kau sendiri. Kau bully, kau lecehkan, kau bikin malu, kau bikin marah, kau bikin apa? Jangan. Paham? Bagian daripada ruhama'u bainahum. Yang berikutnya lagi apa itu tarahum ruk'an sujadai yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Ya, yang terlihat wali-walinya Allah itu adalah senantiasa menjaga ruku, sujud, ya, yang selalu berupaya untuk menggapai anugerahnya Allah dan ridhonya Allah Subhanahu wa taala. Motivasinya itu sana. Bukan motivasinya untuk dunia, bukan motivasinya untuk jabatan dunia, untuk untuk mencari kedudukan dunia, tidak. Yang dicari adalah yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana. Simahum fi wujuhim min asari sujud. Di dalam Al-Qur'an yang lain diterangkan apa itu salah satu indikator seorang wali itu adalah apa itu inna fi khalqis samawati wal ardi la ayatil liulil. Selalu tafakkur terhadap ayat-ayat Allah. Pertama ya, tafakkur ayat-ayat Allah. Terus kemudian yazkurunallah fima yazkuruna, berzikir siapa mereka qiyaman wa qu'udan wa ala junubim. Wali-walinya Allah itu senantiasa memperbanyak zikir dalam keadaan berdiri, dalam keadaan duduk maupun dalam keadaan berbaring. Wa yatafakkuruna fi khalqis samawati, dan selalu tafakkur terhadap khalqis samawati rabbana ma khalaqta hadza batila faqina subhanaka faqina adzabannar. Jadi kalau kamu ingin, salah satu hadis Nabi itu, jadi kamu itu angan-angan tanda-tanda kekuasaan Allah di alam semesta itu, angan-angan. Paham apa paham? Angan-angan di alam ciptaan Allah semesta ini diangan-angan. Seperti kalau kamu melihat bintang, ya Allah bintang, ya Allah luar biasa kekuasaan Allah, bintang itu bagaimana caranya? Bintang itu kekuasaan Allah. Terus kamu mengatakan di dalam hadis subhanaka apa itu? Subhanaka faqina apa itu? Rabbana. Kamu sebutkan Rabbana ma khalaqta hadza batila. Ya Allah, sungguh Engkau menciptakan ini tidak sia-sia. Ya Allah, ciptaan semesta ini, bintang-bintang di langit ini tidak ada yang sia-sia. Subhanaka faqina. Maha suci Engkau Allah, faqina adzabannar. Jaga kami dari api neraka. Maka kalau kamu mengucapkan seperti itu, kamu mendapatkan pahala seluruh bintang-bintang di semesta itu sebanyak itu. Bintang-bintang itu ada berapa? Tahu kamu? Pernah menghitung? Pernah menghitung? Abu Nawas pernah disuruh. Pengumuman raja. Abu Nawas, kalau kamu bisa satu, saya bikin tantangan buat kamu. Kamu kalau tidak bisa jawab, kamu saya masukkan penjara. Kalau kamu bisa jawab, nanti kamu dapat upah, kasih uang. Apa itu Tuan Raja? Saya tolong dihitungkan, berapa hari lah. Hitungkan bintang di langit itu ada berapa. Kalau kamu bisa menghitung, nanti saya kasih uang. Kalau kamu tidak bisa menghitung berapa banyak, kamu masuk penjara. Wah, ini raja ini bikin jebakan. Terus akhirnya apa? Abu Nawas pinter. Akhirnya terus dia potong kambing, terus apa itu lulangnya dikasih Tuan Raja. Sudah ketemu bintang di langit itu, sudah ketemu berapa banyaknya? Oh ya, tahu. Ini pokoknya bintang di langit itu saya hitung sebanyak apa itu bulu di kulit ya. Di kulit apa kambing ini. Tolong dihitung sendiri Tuan Raja. Pokoknya sebanyak itu pokoknya. Tuan Raja kalah dengan teknik taktiknya Abu Nawas. Tahu kamu caranya. Nah, kalau kamu tahu ingin tanya berapa bintang, bawakan saja, mungkin tidak usah kulitnya kambing, kulitnya sapi sekalian. Kulitnya suruh menghitung sendiri berapa kulit sapi, pokoknya sebanyak itu.
Artinya sangat banyak, tidak terhitung. Paham ya? Kalau kamu ingin betul-betul berupaya untuk disayang Allah, berarti jangan sombong, selalu bertobat, memperbanyak zikir kepada Allah, selalu tafakkur, sayang kepada sesama umat Islam. Tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi wa ridwana. Watrah dan memasukkanlah siapa kamu. Watrah dan memasukkanlah siapa kamu. Menaruhlah siapa kamu. Hu kepada ihlij. Ihlij itu tadi obat-obat tadilah. Mintil kal uruk, ma'atil kal uruk beserta itu akar. Fi hawanir ridho, di dalam lumpang. Itu lumpang, kamu tahu enggak lumpang? Lesung, tahu lesung? Lesung itu zaman dahulu untuk menggilas padi. Biasanya untuk melembutkan padi, untuk melembutkan tepung itu dikasih masuk di lubangnya, itu langsung tumbuk juk jadi halus. Tahu kamu? Namanya lesung. Lesung atau apa namanya? Lesung atau lumpang. Fi hawanir ridho. Kamu enggak tahu lagi sekarang, zaman sekarang udah tahu lesung. Zaman dulu kita tahu karena beras segala macam masih ditumbuk seperti itu. Fi hawanir ridho, di dalam lesungnya keridhaan ridho. Maksudnya adalah fi ridho syabih, artinya adalah ridho as-sabih yang diserupakan bil mihras, dengan bil mihras itu adalah alat itulah. Betul ini ya. Bil mihras. Mihras apa teh? Bil mihras itu ya pokoknya alat untuk menghancurkan itu, insyaallah ya. Oh, di situ ya. Bil mihrasi itu dengan pokoknya alat penumbuk itu, alat penumbuk ya, alat penumbuk. Nanti saya cari lagi. Fi anna kullan, maksudnya adalah di dalam tiap-tiap sesuatu itu ya zuku yang bisa melembutkan fi di dalam kullan tadi. Jadi mihrosi ya alat penumbuk wis. Ridho itu lesung, bil mihrosi dengan alatnya penumbuk itu tadi. Qala berkata siapa An-Nawawi Manawi ar-ridho utawi ridho ar-ridho utawi ridho, sururul qalbi itu adalah bahagianya hati, bimarril qadha, dengan pahitnya qadha-nya Allah. Jadi yang namanya ridho wis pokoknya dikasih anugerah, cobaan atau tidak cobaan, berat atau tidak, itu bahagia saja gitu loh. Wa qala, dan berkata siapa al-muhasibi, Syekh al-Muhasibi, ar-ridho utawi ridho itu sukunul qalbi, itu tenangnya hati, tahta majaril ahkam, itu di bawah berjalannya beberapa hukum. Jadi yang dinamakan ridho itu tenang, hatinya tenang, hukum-hukum yang terjadi, perjalanan hukum alam, perjalanan hukum di semesta ini, pokoknya dia ridho saja, senang saja, happy saja.
Wa qala dan berkata siapa Ruwaimun, Syekh Ruwaim, ar-ridha utawi ridha itu istiqbalul ahkam, itu menghadapi beberapa hukum bil farah dengan kebahagiaan. Bil farahi dengan kebahagiaan. Dan kemudian washukhu, dan melembutkanlah siapa kamu hu kepada zalikal majmu', washukdu, dan melembutkanlah siapa kamu hu kepada zalikal majmu', pada itu tuh kumpulan. Maksudnya kumpulan apa itu? Minal fakri, daripada sifat fakir, wa tawadu, sifat tawadu, wa taubat, dari sifat taubat, wa ridha, dan sifat ridha, bimin jaril qanaah, dengan qanaah yang diserupakan sebagai alat tumbuk. Berarti mihras itu apa lek? Bahawan ridha bil mihras. Mihras nanti dulu ya, bil mihras nanti dulu itu. Karena di sini ada minjar. Minjar itu adalah alat deplok. Bimin jaril qanaah, dengan alat deplok, alat tumbuknya qanaah. Ai bil qanaah artinya adalah dengan qanaah asyabi yang diserupakan bil madhiqqah, dengan madhiqqah artinya alat tumbuk itu tadi. Kalau berkata siapa ba'dum, sebagian ulama, al qanaah utawi sifat qanaah itu menerima apa adanya. Pemberian daripada Allah Subhanahu wa taala itu tarkut tasyawufi, itu adalah meninggalkan sifat beronto ilal mafqudi, pada perkara yang tiada, wal istighna, dan merasa cukup bil maujud, dengan perkara yang ada. Itu namanya qanaah. Jadi qanaah itu adalah beronto. Beronto itu adalah itu ya. Beronto itu keinginan hati yang tinggi. Paham apa enggak? Beronto tasawuf itu adalah, beronto itu adalah keinginan hati yang menggebu-gebu. Yang dinamakan qanaah itu meninggalkan. Yang dinamakan qanaah itu adalah meninggalkan apa itu keinginan hati yang menggebu-gebu. Beronto itu keinginan hati yang menggebu-gebu. Paham ya? Paham apa paham ada ini? Keinginan hati yang menggebu-gebu tapi tidak ada. Misalnya kamu ini lulusan SD, tamat SD, terus kamu berontok keinginan hati yang luar biasa ingin jadi presiden Republik Indonesia. Itu namanya sesuatu yang mustahil gitu loh. Paham apa paham? Paham apa paham ini? Itu berontok kepada sesuatu yang tidak pada tempatnya, punya keinginan yang nggak layak, yang nggak pas, ya. Itu berontok. Misalnya kamu ingin punya uang yang banyak. Saya bagaimana bisa punya uang 1.000 triliun, tapi kamu tidur terus, sehari semalam tidur terus. Bagaimana kamu bisa dapat uang itu? Itu adalah sesuatu yang tidak pada tempatnya. Paham apa paham? Ya. Kamu ingin, bagaimana ya? Saya kepingin punya anak 10, tapi kamu tidak pernah nikah. Paham apa paham? Tidak pernah nikah tapi ingin punya anak 10. Kalau punya anak kambing tidak apa-apa. Paham apa paham? Itu namanya tasawuf. Itu qanaah, itu meninggalkan tasawuf, berontonya hati pada perkara yang tidak ada. Itu kan tidak ada, itu sesuatu yang tidak ada itu. Wal istighna bil maujud, tapi menerima apa adanya yang ada, ya. Wa qala, dan berkata siapa Abu Sulaiman Ad-Darani, Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani, al qanaah utai qanaah minar ridha, daripada ridha, bimanzilatil wara', itu dengan kedudukannya wara', minaz zuhdi, daripada sifat zuhud. Fal qanaah, maka utawi sifat qanaah itu awalur ridha. Qanaah itu adalah permulaannya ridha. Wal wara utawi sifat wara awalul zuhdi, itu awal sifat zuhud.
Wa ja'al dan menjadikan siapa kamu hu kepada al-mazkur pada yang tersebut itu minal qanaah daripada sifat qanaah wa ma dan perkara qabla sebelum sifat qanaah ya, sifat qanaah dan sebelumnya sifat-sifat yang tadi yang dibahas di atas fi qidrit tuqa di dalam kendilnya, di dalam apa itu, di dalam takwa yang diserupakan kendil. Kendil itu alat masak itu, kendil kayak alat masak itu. Qala berkata siapa Abu Abdillah Ar-Ruzabadi, siapa Syekh Abu Abdullah Ar-Ruzabadi, at-taqwa utawi takwa itu mujanabatuma itu adalah menjauhi perkara yubaidu yang bisa menjauhkan kepada kamu anillah daripada Allah. Jadi yang dinamakan takwa itu apa? Yang dinamakan takwa itu adalah menjauhi perkara yang menyebabkan kamu jauh daripada Allah. Paham? Yang dinamakan takwa adalah kamu menjauhi perkara yang menyebabkan kamu jauh daripada Allah. Waqala dan berkata Ibnu Atha, siapa Ibnu Atha sama Ibnu Atha al-Iskandari, lit takwa itu bagi takwa. Lit takwa bagi apa itu? Bagi orang yang bertakwa itu zahirun itu ada bagian zahir wa batinun dan ada bagian batin. Fa zahiru maka utawi sifat zahirnya takwa muhafadzatul hudud itu menjaga batasan-batasan daripada Allah Subhanahu wa taala. Jadi batasan-batasan seorang hamba harus ibadah, harus mematuhi larangan Allah dan sebagainya, itu menjaga itu. Wa batinu dan utai batinnya takwa itu an-niyatu, suatu niat, wal ikhlasu dan ikhlas, punya niat dan ikhlas. Wa subba alaihi wallahu a'lam. Al-Fatihah. Bismillah.